Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS dari pemerintah Kabupaten Ciamis Angkatan 3 tahun 2022 kelompok 2.2. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi mengenai isu aktual dalam mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosida sebagai ahli pertama apoteker di Kerja UPTD Puskesmas Jinjing sebagai moderator. Mangga selanjutnya perkenalan dulu dari masing-masing anggota kelompok mengenai nama dan instansi tempat bekerjanya. Dimulai dari Dr. Meggy, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum semuanya, Sampurasun. Nama saya Meggy Nuzul Aprian, unit kerja dari RSUD Kawali ya, jabatan sebagai ahli pertama dokter. Terima kasih. Mangga dilajeng, Dr. Fahmi. Assalamualaikum, Sampurasun. Perkenalkan nama saya Dr. Gigi Fahmi Firmansyah, penempatan di UPTD Puskesmas Cimaragas sebagai dokter gigi. Hatur nuhun, mangga dilajeng Teh Rosi. Ya, mangga dok. Selanjutnya terakhir Teh Yuli, mangga dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Hatur nuhun Teh Rosi. Perkenalkan, saya Yuli Yuliantina, jabatan penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama unit kerja saya di UPTD Puskesmas Barengge. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah semua ya perkenalan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai isu aktual yang berkaitan dengan smart governance. Pertama-tama, apa sih yang terlintas di benak teman-teman semua saat mendengar kata smart governance ini? Mangga, apakah ada yang mau menanggapi? Saya ya, menanggapi Teh. Smart governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan melakukan inovasi dan adopsi teknologi untuk meningkatkan kinerja birokrasinya. Ya, jadi memang unsur smart government itu ada 3 unsur utama ya. Ada public service, kemudian berhubungan dengan birokrasi, dan efisiensi. Jadi dalam menyusun smart governance itu, memang kita semua harus berkolaboratif serta beradaptif. Tidak hanya satu disiplin ilmu atau satu bagian saja, tapi harus berkolaboratif dengan semua. Misalnya, memang pemerintah itu sendiri harus berkolaboratif dengan akademis maupun swasta. Nah, dari segi itu kita bisa tanamkan nilai-nilai kolaboratif serta adaptif. Ya. Baik, terima kasih Dr. Meggy dan Teh Yuli atas penjelasannya. Mungkin ada pendapat lain dari Dr. Fahmi mungkin? Ya, mangga Teh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai smart governance juga ya Teh ya. Dapat diartikan sebagai sebuah penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi atau mensupport pembuat kebijakan dan perencanaan. Hal ini juga berhubungan dengan perbaikan proses dan transportasi pelayanan publik jadi menjadi lebih baik gitu Teh. Ya, baik. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa smart governance ini merupakan suatu hal yang penting dalam suatu pemerintahan, terutama pengaruh teknologi informasi ini itu sangat besar di dalam mewujudkan smart governance ini. Mungkin ada tambahan lain mengenai penjelasan dari smart governance ini? Ya, jadi smart governance itu sendiri kan terdiri dari berbagai banyak macamnya ya. Ada smart environment, ada smart living, dan smart city salah satunya. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Fahmi tadi, mungkin kaitannya ada kemudahan tersendiri berbagai di perizinan mungkin ya dok. Apakah ada memang dipermudahkan gitu, jadi sekarang gitu dok? Ya, jadi gini ya, sebelum ke tadi kemudahan dalam akses pelayanan publik, saya di sini mau menjelaskan ya sedikit adanya hubungan antara smart governance dapat diartikan juga sebagai smart city dok.
Nah, di mana Smart City ini sebuah konsep tatanan kota cerdas yang berbasis pelayanan, bersifat transparan, dan berperan dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Nah, salah satu contohnya yang tadi saya sampaikan, Dok, saya membuat SIP hanya dengan mengakses web DPM PTSP atau Dinas Perizinan Satu Pintu. Tidak ribet, Dok. Jadi hanya mengupload persyaratan dan ditunggu jadi deh seperti itu, Dok. Lalu untuk membuat STR juga demikian, Dok. Dengan sistem online melalui website PDGI atau website Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Tidak usah mengirim berkas secara fisik seperti itu, Dok. Mungkin kegunaannya jadi masyarakat itu sangat dimanjakan dengan yang namanya teknologi seperti itu, Dok. Ya, jadi tinggal klik Nah, tuh, Teh Dok. Rosi dilanjut. Iya, tinggal klik, Ya. selesai. Ya, Mudah ya, dipermudah. mempermudah, iya betul. Ya, terima kasih ya Dokter Fahmi atas penjelasannya sangat lengkap. Nah, kira-kira apa aja sih penerapan Smart City di Ciamis ini? Apakah sudah berjalan atau belum? Mungkin kalau ada yang tahu mengenai penerapan Smart City di Ciamis ini, boleh untuk sharing? Informasi ya, di Ciamis sendiri itu sudah mulai menerapkan, menginisiasi konsep Smart City ini. Pada tahun 2021 kemarin, bulan September itu, Pemkab Ciamis meluncurkan aplikasi-aplikasi yang merupakan inovasi sebagai bermulanya Smart City Ciamis. Aplikasinya itu ada 3. Yang pertama itu adalah Si Putra. Ini diluncurkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis untuk mendeteksi SDM atau tenaga kerja yang telah memiliki keahlian dan keterampilan. Terus ada lagi kalau di bidang kesehatan itu namanya aplikasi Silacak Galuh. Jadi Silacak Galuh itu aplikasi yang memfasilitasi pendeteksian dan penanganan tuberkulosis TBC. Kemudian ada lagi Sigelis. Ini sebenarnya sama, yang meluncurkannya adalah DPMPTSP, seperti yang Dokter Fahmi bilang, cuma namanya Sigelis gitu. Jadi dikasih nama Sigelis biar gampang diingat mungkin ya. Sigelis itu sendiri merupakan singkatan dari selesaikan izin gerai untuk layanan izin Ciamis. Jadi dalam satu pintu, seperti yang kata Dokter Fahmi tadi bilang ya, di Jadi tidak harus di kota lain ya, di kota kita sendiri juga udah mulai mengadaptasikan layanan berbasis digital begitu ya. Iya. Ternyata sudah banyak sekali ya pengaplikasian Smart City ini di Ciamis, diantaranya tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Fahmi mengenai pelayanan berbasis online untuk pengurusan SIP dan STR, dan juga yang disampaikan oleh Teh Yuli, saya juga baru tahu nih bahwa ada aplikasi bernama Sigelis, Si Putra, dan Silacak Galuh ini. Jadi gimana nih teman-teman, saya kira sudah dapat mulai memahami ya mengenai Smart City ini. Nah, sebagai salah satu faktor terciptanya Smart City ini adalah generasi Smart ASN. Setahu saya, Smart ASN ini merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Mungkin itu penjabaran singkat mengenai Smart ASN. Dalam mewujudkan Smart ASN ini, ada beberapa karakteristik nih yang harus kita miliki sebagai seorang ASN. Kira-kira teman-teman di sini ada yang dapat menjelaskan mengenai karakteristik dari Smart ASN ini? Mangga dipersilakan mungkin Dr. Meggy. Ya, jadi memang kita tuh harus merubah citra sama stigma ya. Jadi memang birokrasi itu rumit, kemudian stigma masyarakat terhadap ASN itu terlihat ASN itu kerjanya cuma duduk, kemudian tidak ada gairah sama tidak ada inovasi.
Nah, untuk itu kita semua sudah dibekali nih, dibekali karakteristik untuk menjadi Smart ASN. Di antaranya yaitu harus mempunyai integritas, kemudian profesionalitas, serta nasionalisme. Selanjutnya yaitu wawasan global, networking, hospitality, bahasa asing dan IT, serta entrepreneurship. Jadi karena seiring berjalannya waktu sama zaman udah ke digital ya, memang kita semua harus menyesuaikan ya, tidak boleh kuper gitu. Jadi harus semua serba digital. Nah, oleh karena itu dalam kaidah-kaidah tadi kita sudah dibekali. Nah, harapannya memang birokrasi jadi lebih mudah, kemudian masyarakat bisa terlayani dengan baik sesuai dengan 3 nilai dasar ASN ya, fungsi pelayanan publik, terus public service, sama pemersatu bangsa. Begitu? Wah, terima kasih ya Dr. Meggy atas penjelasannya. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini, terutama bagi kita sebagai ASN di era digitalisasi ini mengenai penerapan Smart ASN. Mungkin teman-teman sekalian dapat saya simpulkan ya mengenai diskusi kali ini, bahwa Smart ASN ini merupakan jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia serta menjadi grand design reformasi birokrasi nasional. Hal tersebut dapat mendukung program Good Governance pada tahun 2024. Mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini. Semoga teman-teman di sini dapat lebih memahami dan mengaplikasikan ke instansinya masing-masing terkait materi Smart ASN dan Smart Governance ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.